Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marius Maulinata, NPM 109. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Aditya Fatih Farhat, Sari Lestari, Kantia Aprida Salma, Harir Hanifah, dan Salma Septia. Adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu bab 8, muamalah interaksi dalam Islam. Pada bab 8 ini ada 5 pembahasan. Yang pertama konsep dasar muamalah, yang kedua ruang lingkup muamalah, yang ketiga prinsip-prinsip dan bermuamalah, yang keempat hak kepemilikan harta dan akad, yang kelima sistem ekonomi Islam. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar muamalah dan ruang lingkup muamalah. Secara bahasa, kata muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafaz amalah yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Dan kata lain, perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban. Muamalah memiliki dua pengertian, sempit dan luas. Muamalah dalam artian luas adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan ruang lingkup muamalah mencangkup dua aspek, yaitu aspek muamalah al-adabiyah dan aspek al-muamalah al-madiyah. Yang pertama, aspek al-muamalah al-adabiyah, yaitu muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, seperti ijab qabul, saling meridhoi, dan sebagainya. Sedangkan al-muamalah al-madiyah, yaitu al-muamalah yang mengkaji objek. Dengan kata lain, al-muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadaratkan, benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan sebagainya. Mencangkupi al-bayal tijarah, yang artinya tindakan yang hukumnya jelas dalam Islam. Yang kedua, al-ran atau gadai, menjadikan suatu benda yang memiliki nilai harta untuk kepercayaan, suatu hutang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian hutang dari benda tersebut. Yang ketiga, kafalah wadaman atau jaminan dan tanggungan, yaitu menanggung atau tanggungan terhadap sesuatu. Akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih. Sedangkan daman artinya berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat, hiwalah, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menuntut pembayaran hutang dari pihak ketiga karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Tafwis atau jatuh bangkrut, yaitu kondisi di mana seseorang mempunyai hutang dan seluruh kekayaannya habis. Yang keenam dan terakhir adalah al-syirkoh, yang dibangun atas prinsip kepercayaan dan perwakilan di mana masing-masing pihak menanam modal dalam bentuk saham kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aditya telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu
prinsip kepemilikan akan disampaikan oleh Kantian. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kantia Prida Salma dengan NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dalam kegiatan bermuamalah, penjelasan tentang hak, dan penjelasan tentang kepemilikan. Langsung saja yang pertama yaitu materi tentang prinsip dalam bermuamalah. Dalam kegiatan bermuamalah tentunya prinsip ini dijadikan sebagai pedoman atau acuan demi terselenggaranya muamalah dengan baik. Yang pertama yaitu segala bentuk muamalah itu mubah atau boleh, terkecuali jika ada nas Al-Quran atau hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, muamalah adalah urusan duniawi, maka dari itu semua bentuk transaksi dan semua bentuk akad itu memang sah jika dilakukan dengan benar dan tidak bertentangan dengan syara. Yang ketiga, dilakukan atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan muamalah tersebut. Yang keempat, memberi manfaat dan menghindari kemadorotan antara pelaku muamalah. Yang kelima, adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat itu memang boleh diperbolehkan atau dimubahkan, terkecuali jika memang itu bertentangan dengan syara, maka itu dilarang. Dan yang terakhir, kegiatan muamalah tidak merugikan salah satu pihak atau adanya keadilan dalam bermuamalah. Jadi dalam bermuamalah ini tidak boleh salah satu diuntungkan, salah satu dirugikan. Jadi harus sama-sama menyepakati kegiatan muamalah tersebut. Baik, selanjutnya materi tentang penjelasan hak. Hak di sini dapat dikatakan bahwa hak merupakan kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat ataupun keduanya yang diakui oleh syariat. Di sini hak terbagi dua, yang pertama hak terhadap harta dan hak terhadap selain harta. Hak terhadap harta di sini diartikan sebagai hak seseorang yang memiliki harta untuk meminjamkannya, untuk memakai harta tersebut, bahkan untuk menjual harta tersebut. Dan yang kedua, hak selain harta di sini diartikan misalkan hak seorang ayah atau ibu untuk mengarahkan anaknya kepada jalan yang benar atau mendidik mereka. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kepemilikan. Kepemilikan di sini berarti kekhususan seseorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama kepemilikan pribadi, yang kedua kepemilikan umum atau masyarakat, dan yang terakhir kepemilikan negara atau pemerintah. Apa sih bedanya ketiga ini? Yang pertama, kepemilikan pribadi dikelola oleh pribadi atau diri sendiri, sedangkan kepemilikan umum atau masyarakat dikelola oleh masyarakat, dan yang terakhir kepemilikan negara dikelola oleh pemerintah. Adapun cara untuk mendapatkan kepemilikan harta seseorang, yang pertama dapat dilakukan dengan cara jual beli. Itu memang sudah lumrah dilakukan ya. Terus yang kedua ikhrajul mubahat, yang berarti harta dimiliki karena harta tersebut memang boleh untuk dimiliki. Misalkan seorang nelayan menangkap ikan di sungai atau di laut, itu kan memang kepemilikan umum ya. Jadi si nelayan itu memiliki hak dan kepemilikan terhadap ikan yang ditangkapnya di laut tersebut. Yang ketiga yaitu mengenai warisan. Kepemilikan di sini berasal dari peninggalan orang tua kita ya. Terus yang keempat, tawalud min mamluk. Tawalud min mamluk di sini kepemilikan berasal dari harta yang kita miliki sebelumnya. Misalkan kita memelihara ayam, terus suatu saat ayam itu bertelur, maka anak ayam tersebut menjadi kepemilikan kita. Yang kelima yaitu pemberian negara. Pemberian negara di sini dapat diartikan dengan sederhana seperti bantuan sosial ataupun bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah. Dan yang terakhir
cara mendapatkan kepemilikan yaitu dengan pemberian cuma-cuma ataupun kita memiliki harta dari secara cuma-cuma dari orang yang memberikannya kepada kita, atau disebut dengan kepemilikan yang gratis gitu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, semoga dimengerti. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kantia telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, hak kepemilikan harta dan akad akan disampaikan oleh Sari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Lestari dengan NPM 202122003. Di sini saya akan memaparkan materi tentang harta dan juga akad. Baik, masuk ke materi tentang harta. Yang pertama ada pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Jadi, suatu apapun jika ada nilainya, maka hal itu disebut dengan harta. Islam tidak melarang atau membatasi seseorang dalam mendapatkan harta. Artinya, cara apapun boleh dilakukan untuk mendapatkan harta, asalkan dengan cara yang halal dan juga baik. Materi selanjutnya yaitu ada cara membelanjakan harta. Ada beberapa cara dalam membelanjakan harta sesuai dengan aturan dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, yang pertama, menggunakan harta secukupnya, artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini diterangkan dalam Quran Surat Al-Tur ayat 19. Yang kedua, tidak berbuat mubazir, yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Dan yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Selanjutnya, macam-macam harta. Apabila dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, harta terbagi menjadi dua. Pertama, harta tetap, dan yang kedua, benda bergerak. Apabila harta ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, terbagi menjadi dua. Yang pertama, misli, yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Dan yang kedua, kimi, yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Kemudian, apabila ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya, harta terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutakawam, artinya bernilai, dan kedua, goiru mutakawam, artinya tidak bernilai. Materi selanjutnya yaitu tentang akad. Yang pertama, pengertian akad. Kata akad secara bahasa dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan akad secara istilah, akad dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan, dan qobul, pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut Hasbi Asyadiki, akad adalah perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan syara, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad juga bisa diartikan sebagai sesuatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Selanjutnya ada dasar hukum akad. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya." Selanjutnya ada macam-macam akad atau transaksi. Secara garis besar, macam-macam akad terbagi menjadi dua. Yang pertama itu akad menurut tujuannya. Yang pertama ada akad tabaru, adalah akad nirlaba atau non-profit transaction, yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk pada kategori ini adalah hibah, wakaf, wasiat, ibro, wakalah, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua ada akad tizari, adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan, profit transaction, di mana hukum dan syarat telah dipenuhi semuanya. Yang termasuk pada kategori ini ialah murabahah, salam, istisha, dan ijrah mutamaniyah, bitamlik, serta mudarobah dan musyarakoh. Selanjutnya akad menurut keabsahannya. Yang pertama ada akad sahih atau valid contract, adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah perpindahan barang, misalnya dari penjual kepada pembeli, dan perpindahan uang dari pembeli kepada penjual. Yang kedua ada akad fasid, voidable contract, adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibatnya menjadi mauquf, belum terjadi perpindahan barang dan uang dari penjual pembeli sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat tersebut. Yang ketiga, akad batil atau void contract, adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Akad seperti ini akan menimbulkan akibat hukum perpindahan, yakni harta atau uang dan benda kepada kedua belah pihak rukun dan syarat akad. Selanjutnya ada rukun dan syarat akad. Nah, supaya sempurna dan sah, dalam akad ada beberapa rukun dan syarat akad yang harus dilaksanakan. Nah, untuk rukun dan syaratnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad, untuk yang pertama yaitu ada akid, adalah orang yang berakad, dan terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua ada ma'qud alaih, ialah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, atau pemberian gadai utang dan dijamin seseorang dalam akad kafalah. Yang ketiga ada maudu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Nah, berbeda tujuan pokok akad. Yang keempat ada syighat al-aqd, ialah ijab qabul, dan ijab ialah permulaan penjelasan yang dikeluarkan dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad dan qabul. Nah, qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Selanjutnya ada syarat-syarat akad. Yang pertama, tamyiz atau jelas. Yang kedua, ada dua pihak yakni pembeli dan penjual. Yang ketiga, sesuai ijab dan qabul atau kesepakatan. Yang keempat, kesatuan majelis akad. Yang kelima, objek akad dapat diserahkan. Yang keenam, objek akad tertentu atau dapat ditentukan. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan atau berupa benda bernilai yang dimiliki. Dan yang terakhir, tujuan akad tidak bertentangan dengan syara. Dan yang terakhir ada cara-cara dalam berakad. Yang pertama, dengan cara tulisan atau kitabah. Misalnya ada dua akid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dilakukan dengan kitabah atau tulisan. Yang kedua, isyarat. Bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan. Misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akadnya dengan isyarat. Yang ketiga, perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan atau tulisan atau syarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Yang ketiga, lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang yang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang-orang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad tidak atau titipan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sari
telah menyampaikan materinya, dan untuk materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam akan disampaikan oleh Harir. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian sistem ekonomi Islam, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam, yang didasari dengan tauhid sebagaimana yang telah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Atau dapat diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ekonomi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai agama Islam. Untuk tujuan ekonomi Islam yaitu membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Di sini berarti sistem ekonomi Islam mengarah kepada kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian. Yang kedua ada prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu berbagai sumber daya dipandang sebagai titipan Allah. Yang kedua, Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, keadilan. Artinya, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Yang ketiga ada ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada akidah, yaitu sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada syariah, yaitu sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Yang ketiga ada akhlak, yaitu sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat ada kepemilikan multijenis. Maksudnya nilai tauhid dari pemilik semesta dan seisinya adalah Allah dan manusia hanya sebagai penerima titipan saja. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha berlaku untuk setiap muslim, khususnya pelaku bisnis ekonomi. Nantinya kebebasan ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Yang selanjutnya ada keadilan sosial, yaitu menerapkan sistem yang tegas dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Yang terakhir ada manfaat sistem ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai moral dan agama Islam dalam perekonomian. Yang kedua, memperhatikan kepemilikan individu dengan tetap memperhatikan batasan dalam syariat Islam. Yang ketiga, negara sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan, yaitu melalui instrumen zakat, infak, maupun sedekah. Yang kelima, setiap individu dalam ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Harir telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu transaksi Islam di era modern, akan disampaikan oleh Salma. Salma, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang ragam transaksi Islami di era modern. Ada beberapa model transaksi yang direspon oleh fikih muamalah, yaitu A. Transaksi perbankan. Bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukannya. B. Transaksi asuransi. Ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan konvensional, yaitu yang pertama, perjanjian. Asuransi syariah memakai akad hibah, sedangkan asuransi konvensional mirip transaksi jual beli. Yang kedua, dana. Asuransi syariah dananya dimiliki semua peserta asuransi, sementara konvensional dana nasabah yang dibayarkan menjadi milik perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan dana.
Asuransi syariah dana diolah untuk kepentingan peserta asuransi, sedangkan asuransi konvensional, perusahaan secara sepihak menetapkan premi dan biaya lain. Yang keempat, bagi hasil. Asuransi syariah, keuntungan dari pengelolaan dana asuransi dibagi secara rata untuk semua peserta dan perusahaan asuransi. Sementara konvensional, keuntungan asuransi sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Yang kelima, ada zakat. Asuransi syariah, peserta wajib membayar zakat dari jumlah keuntungan perusahaan. Sementara asuransi konvensional tidak ada zakat. Yang keenam, pengawasan dana. Asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sementara asuransi konvensional, pengawasan dana dilakukan secara internal oleh manajemen. Yang ketujuh, status dana. Asuransi syariah, dana yang disetor bisa diambil jika dalam perjalanannya tidak sanggup membayar. Hanya ada potongan kecil berupa dana tabaruk. Sementara asuransi konvensional, jika tidak sanggup membayar, maka seluruh dana asuransi yang sudah disetorkan statusnya hangus atau menjadi milik perusahaan. Yang kedelapan, jenis investasi atau unit link. Asuransi syariah dana, asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak dinilai haram. Sementara asuransi konvensional, dana bebas diasuransikan di bidang manapun, asal mendatangkan keuntungan. C. Transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal untuk mengembangkan investasi. Pasar modal yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan. Pasar modal syariah dalam kandungan isinya sama dengan pasar modal konvensional, namun ada beberapa peraturan syariah yang harus dipatuhi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan pada materi muamalah interaksi dalam Islam adalah jual beli merupakan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau uang. Dengan jual beli, seseorang dapat menjual dan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya dengan cara menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Agama Islam membolehkan jual beli yang bersifat wajib, mu'abah. Sunnah dan Islam pun melarang jual beli yang haram, yaitu terlarang. Seorang penjual harus mengetahui rukun dan syaratnya dan harus memiliki sifat yang telah ditauladani oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.